Kemarin para korban dan pihak Dani adakan pertemuan. Para korban ramai-ramai satukan barisan, tanyakan kejelasan tanggung jawab Dani. Benarkah mereka khawatir Dani tidak menepati janjinya? Tapi mengapa Dani tidak hadir dan justru hanya diwakili oleh manajemennya? Benarkah para korban khawatir Dani tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya? Kemarin, tepat 40 hari sudah pasca kecelakaan maut yang melibatkan Akij, keluarga korban meninggal mestinya menggelar tahlil untuk orang yang mereka cintai. Namun kemarin keluarga korban justru terlihat mulai gerah. Mereka seolah meradang dan akhirnya menggelar pertemuan bersama untuk merapatkan barisan. Janji Ahmad Dhani pun seolah ditagih di pertemuan yang digelar di kantor Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan. Mereka kembali menuntut kejelasan atas janji Dhani untuk biaya pengobatan selanjutnya, serta nasib pendidikan anak-anak korban yang meninggal. Lagi ngomong Pak. Iya, yang lagi ngomong. Ya Pak. Makanya enggak sih, ini jadi ya uang santunan itu aja. Santunan itu yang ya sebetulnya bukan komplain ya. Ini kita hanya ini tanggung jawab untuk kedepannya ya. Kan kita harus bicarakan. Kebetulan saya dari pihak korban yang luka kan. Perobatan kita kan kebanyakan nggak hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Mungkin ada setahun lebih, ada yang mungkin ada perlu tindakan lagi, butuh waktu lagi. Nah di situ kita hanya ingin meminta kepastian dari pihak Ahmad Dhani ya. Kita di sini kan anaknya besar, jadi membutuhkan biaya lebih besar. Makanya bapaknya tuh dia pergi pagi, pulang malam. Untuk menutupi kebutuhan kita, Mbak. Pada dasarnya pihak korban dengan hadir di sini saja sebanyak 13 orang itu sudah menunjukkan itikat baik bahwa dalam kasus ini musyawarah dan kekeluargaan yang mereka harapkan dari pihak Dhani itu terjadi. Sayang, keluhan para korban seolah hanya mengambang tanpa mendapat kejelasan. Sebab Ahmad Dhani sebagai orang tua Akij yang seharusnya menemui para korban justru tak hadir di Bapas. Benarkah Dhani menghindar? Dengan alasan sakit, Dhani memang tak datang dan hanya mengirim utusan. Maka usai pertemuan, para korban ramai-ramai menyambangi rumah Dhani. Jadinya cuma ditampung aja ya. Intinya isinya seperti yang Alasan beliau sakit. Ya kita nggak bisa buat apa-apa ya, emang ada kecewa sedikit. Saya berharap tadinya bahwa Pak Dhani sendiri itu hadir, sehingga konfirmasi itu bulat. Mas Dhani tadi kenapa nggak bisa datang? Saya sakit tadi. Ya kan semua keluarga kan masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri ya, masing-masing punya tanggungan yang berbeda-beda. Ya tentunya bagaimana cara menyelaraskan itu. Gitu. Janji kembali ditebar Dhani kepada para korban dan keluarga korban meninggal yang menyambangi rumahnya. Ayah 4 anak itu menyebut masing-masing keluarga berbeda beban yang harus dipikul. Dhani menyanggupi tuntutan para korban untuk menggelar pertemuan berikutnya. Tapi tidak pertemuan besar seperti kemarin, melainkan bertemu satu-satu. Masing-masing korban kemarin memang tak puas atas pelaksanaan janji Dhani. Mereka merasa santunan yang diberikan Dhani tak mencukupi. Artinya mungkin dari pihak Mas Dhani mungkin menghitung dari bulannya aja, tapi jumlah berapa gaji berapa ini ya saya rasa Mas Dhani pun nggak tahu berapa gaji kita. Ya kita artinya ini ya kita harian, tapi kita mendapatkan sekitar 4 juta 5 juta kita mendapatkan. Tapi sudah sesuai Pak? Untuk sementara belum. Oh gitu. Ya. Belum sesuainya maksudnya memang karena dipukul rata semuanya gitu. Ya, karena pukul rata terus kita kan akan ada pembicaraan lagi setelah ini. Ya itulah makanya kita kan ini kan masalah kita nextnya ya, kita bicarakan untuk masalah nextnya ya. Jadi itulah yang kita inginkan jadi ke depannya itu gitu. Jadi biar kita tuh bisa tenang gitu. Maksudnya kayak biaya perobatan ntar mungkin ya butuh waktu lama, nanti obat setahun, butuh lepas pen, operasi lagi, nah itulah. Kebetulan kan anak saya laki-laki cuma 1, jadi dia cuma berpesan, "Mah, titip Pajar." Cuma ngomong seperti itu. Saya nggak tahu kalau itu pesan terakhir dia.
Cuman itu aja. Terakhir, telepon terakhir itu. Selagi berangkat. Iya. Enggak, cuman aneh aja. Sempat mengatakan, titip aja ya, Ma. Terus saya bilang, titip kenapa? Saya di sini juga ngomong sama dia. Emang kamu nggak pulang, Pak? Aku pulang, Mas. Cuman malam, nggak tahu pulang jam berapa. Seperti itu dia mengatakan. Gitu. Kayaknya sih tinggal satu-satu aja, nggak usah pertemuan rame-rame lagi. Ya tadi rame-rame tadi semua unek-unek udah diomongin. Ya kan macam-macam, ada yang tunjangannya per bulan, ada yang minta 3 tahun di depan, ada yang macam-macam lah. Dan semuanya udah beres. Ya iyalah, itu kan tanggung jawab saya sebagai orang tua satu-satunya dulu. Ada 2 ya orang tuanya. Cuman kayaknya nggak saya aja yang ngerasa capek. Perdamaian dari bingkai kasus yang berbeda dengan Ahmad Dhani kemarin digelar di tempat yang lain. Ibunda Vicky mengajak berdamai Camelia Gomez, Ade Nurul, dan Dewinta Bahar. Ibunda Vicky sampai menangis saat memeluk para seterunya. Tapi mengapa Ibunda Vicky pilih Kasita mengajak Desi Kitaro dan Kamel Petir juga untuk berdamai? Benarkah kasus hukumnya akan tetap berlanjut? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Halo, saya Afgan. Jangan lupa saksikan Intens dari hari Senin sampai Jumat jam 10.30 dan hari Sabtu dan Minggu pada pukul 11. Don't miss it.